Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan Bapak dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan belajar tentang konsep gerak. Materi ini untuk kelas 8 semester 1. Mari kita belajar, semangat! Jadi gerak benda dan makhluk hidup. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan pembelajaran jarak jauh dalam jejaring atau daring dengan metode literasi dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur dan berani mengemukakan pendapat, siswa diharapkan dapat. Jadi yang pertama, menjelaskan tentang konsep gerak. Yang kedua, menghitung jarak tempuh dan perpindahan suatu benda. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Jadi inilah 3 tujuan kita pada pertemuan hari ini. Berikutnya, kita mulai konsep yang pertama, yaitu konsep gerak. Suatu benda dikatakan bergerak menurut ilmu pengetahuan alam bila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi inilah pengertian atau konsep dari gerak dalam ilmu pengetahuan alam. Nah, benda yang bergerak itu pasti akan melalui suatu lintasan. Nah, kemudian lintasan itu yang dilalui pada saat bergerak dapat berupa lintasan lurus, melingkar atau parabola dan ataupun tidak beraturan, ya. Nah, kemudian pada bab ini kita akan khusus mempelajari gerak benda pada lintasan yang lurus yang kita sering sebut dengan gerak lurus, ya. Nah, benda yang bergerak pada lintasan lurus itu nanti akan melibatkan 3 dimensi, ya, yaitu ada waktu, lambangkan dengan T, jarak adalah S, dan kecepatan atau V. Nah, inilah yang kita pelajari pada konsep gerak ini. Baiklah, kita akan lanjutkan. Yang kedua, konsep jarak dan perpindahan. Nah, coba kamu hitung berapa besar jarak dan perpindahan yang kamu lakukan saat berangkat dari rumah ke sekolah. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu konsep tentang jarak dan konsep tentang perpindahan. Nah, jarak itu apa? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda pada saat bergerak. Jadi berapa panjang lintasan itulah yang disebut dengan jarak. Nah, berikutnya perpindahan itu adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi berbeda dengan jarak. Kalau perpindahan itu mana posisi awal, mana posisi akhir. Jarak posisi awal dan posisi akhir itulah yang dimaksud dengan perpindahan, ya. Nah, kita berikan contoh, ya. Misalkan kita bergerak dari A ke B lalu ke C. Ini dalam suatu segitiga, ya. Kita bergerak dari, ya. Maka jarak tempuh yang kita lakukan atau yang kita lalui adalah ya ini dari A ke B, kemudian dari B ke C. Jadi jarak tempuhnya adalah apa? A, B, dan C. Jadi inilah panjang lintasan kita, ya. Nah, berikutnya perpindahannya yang mana? Perpindahannya adalah dari A ke C, yaitu mengapa demikian, ya? Karena posisi awalnya adalah A, posisi akhirnya adalah C. Jadi jarak dari A ke C inilah yang disebut dengan perpindahan, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita berikan contoh sekarang. Seorang siswa bergerak mengelilingi lapangan sepak bola yang berbentuk segi 4, seperti gambar berikut, ya. Nah, mula-mula bergerak dari A ke B sejauh 12 meter, ya. Kemudian dari B ke C sejauh 5 meter, dari C ke D 12 meter, dan dari D ke A sejauh 5 meter, ya. Nah, kemudian permasalahannya adalah berapa panjang lintasannya? Nomor B, berapa jarak yang ditempuh siswa? Berapa meter perpindahannya? Oke, mari kita kerjakan bersama-sama.
ya. Nah, panjang lintasannya adalah apa? Berapa? Ya, tentu kita tinggal menjumlahkan berapa panjang lintasan dari A, B, C, D, kembali ke A, 12 meter ditambah 5 meter, tambah 12 meter, tambah 5 meter, yaitu 34 meter, ya. Ini. Kemudian jarak yang ditempuhnya berapa? Nah, jarak yang ditempuh adalah, kita harus ingat kembali, definisi jarak adalah apa? Panjang lintasan yang ditempuh. Berarti jarak yang ditempuh sama dengan panjang lintasan. Jadi sama dengan 34. Oke, kira-kira sudah jelas ya. Sedangkan perpindahannya berapa? Nah, kita harus ingat kembali bahwa perpindahan itu adalah apa? Jarak antara posisi awal dan posisi akhir, ya. Karena posisi awal dan posisi akhirnya adalah sama, maka perpindahan tersebut adalah 0, ya. Oke. Kita lanjut dengan konsep kelajuan dan kecepatan, ya. Nah, apa itu kelajuan? Apa itu kecepatan? Nah, ini sering kadang-kadang di masyarakat dicampur adukkan antara kelajuan dengan kecepatan, ya. Kadang-kadang kalau kita bertanya kepada orang, berapa kecepatan kamu mengendarai sepeda motor? Nah, oke. Untuk lebih paham, mari kita pelajari, ya. Apa itu kelajuan? Kalau kelajuan itu adalah apa? Perbandingan jarak yang ditempuh dengan selang waktu. Jadi jarak dibagi dengan waktu, ya. Sedangkan kecepatan itu adalah apa? Perpindahan suatu benda dibagi waktu. Jadi di sini kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Jadi beda ya. Kalau kelajuan adalah jarak dibagi waktu, kecepatan perpindahan dibagi waktu. Oke. Berikutnya, kalau kelajuan termasuk besaran skalar ya. Jadi yang dimaksud besaran skalar yang sudah kita pelajari di kelas 7 ya. Ya apa? Besaran yang hanya memiliki nilai saja. Ya, sedangkan besaran vektor, nah, di samping memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Ya, nanti caranya mengingat ya. Ingat, ini besaran vektor kecepatan, sama-sama ada P kecepatan, ini vektor. Jadi bunyinya sama-sama V ya. Jadi kalau kecepatan besaran vektor ya. Itu caranya mengingat ya. Perbedaan yang ketiga, mengukur jarak tempuh tiap satuan waktu itu biasanya kita menggunakan speedometer. Sedangkan kalau mengukur perpindahan itu dengan menggunakan GPS atau Global Positioning System. Nah, jadi salah kaprah kita di masyarakat mengatakan berapa kecepatannya, kita membaca speedometer ya. Jadi tidak benar, sebenarnya adalah yang kita masukkan adalah kelajuan ya. Oke, kita lanjutkan. Apa persamaannya? Kalau tadi perbedaannya, sekarang persamaan kelajuan dan kecepatan. Nah, berkaitan dengan gerak. Jadi, kelajuan dan kecepatan ini sama-sama berkaitan dengan gerak, ya. Kemudian, satuannya sama. Apa? Meter per second. Mengapa sama? Mari kita lihat, ya. Dari definisi, kelajuan itu adalah jarak per waktu. Kalau jarak, jadi kelajuan dilambangkan dengan V, jarak lambangnya adalah S, waktu T. Jarak dalam meter, waktu dalam detik. Jadi meter per detik atau meter per second. Sedangkan kecepatan, lambangnya juga V, sama dengan delta S per T. Atau perpindahan per waktu. Perpindahan kita ukur dengan menggunakan satuan meter. Sedangkan waktu tetap detik atau second. Jadi kecepatan juga memiliki satuan meter per second. Jadi sama ya. Nah ini sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa buat rangkuman ya. Yang pertama, gerak adalah perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi ini pengertian dari gerak dalam ilmu pengetahuan alam ya. Sedangkan perpindahan adalah besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir. Ingat itu ya. Kemudian yang ketiga, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Oke. Nah, kelajuan dan kecepatan sama-sama berkaitan dengan gerak yang melibatkan satuan jarak tempuh waktu dengan rumus seperti ini ya. V sama dengan S per T, V sama dengan delta S per T untuk kelajuan, ini untuk kecepatan, ini untuk kelajuan ya.
Jadi inilah yang dapat kita buat rangkuman pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman kita, mari kita coba evaluasi diri kita. Ya, anak-anak coba siapkan kertas dan jawab soal ini. Ya, tulis jawabannya di kertas ya. Yang pertama, perubahan posisi suatu benda dari suatu titik acuan disebut A. Jarak, B. Perpindahan, C. Lintasan, D. Gerak. Ya, sangat mudah sekali. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Besarnya jarak yang diukur dari posisi awal dan posisi akhir disebut A. Jarak, B. Perpindahan, C. Lintasan, D. Gerak. Oke. Nomor 3. Panjang lintasan yang ditempuh benda disebut jarak, perpindahan, lintasan, gerak. Ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Berikut ini yang merupakan perbedaan kelajuan dan kecepatan adalah nah, A. Kelajuan merupakan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan merupakan perbandingan jarak dengan waktu. B. Kelajuan diukur dengan GPS. Kecepatan diukur dengan speedometer. C. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan merupakan besaran turunan. Dan D. Kelajuan merupakan besaran skalar. Kecepatan merupakan besaran vektor. Ya. Oke, soal yang terakhir. Seorang siswa bergerak lurus dari A, B, C, D, A seperti gambar berikut. Jadi A, B, C, D dan kembali ke A. Jarak dari A ke B 4, 2, 4, 2 ya. Panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut adalah ya. Ingat, panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut adalah A 12 meter, B 10 meter, C 6 meter, D 0 meter. Ya. Baiklah anak-anak, jadi itulah evaluasi kita pada pertemuan kali ini. Saya rasa anak-anak pasti bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Nah, untuk memperjelas dan memperluas pemahaman kita tentang konsep ini, untuk anak-anak di rumah, silakan baca kembali buku paket IPA-nya ya dengan baik. Kemudian, yang kedua, tuliskan kembali atau catat materi yang kamu anggap penting dalam tayangan tadi ya. Dan ingat satu lagi, ini pekerjaan rumah untuk dikerjakan di rumah ya. Soal atau ya ini, seekor semut bergerak dari A, B, C, A. Jadi A, B, C kembali ke A ya. Dengan lintasan seperti gambar berikut. Ini ya. Nah, berapa panjang lintasan semut? B, berapa jarak yang ditempuh semut? C, berapa meter perpindahan semut? Jadi, dari A ke B ini 4 meter, dari B ke C ini 3 meter. Ya. Nah, dari C ke A ini berapa? Ya, nanti silahkan anak-anak kerjakan di rumah ya. Baik anak-anak semua, jadi itulah pertemuan kita kali ini. Pekerjaan rumah silakan dikerjakan di rumah dengan baik. Pada pertemuan berikut kita akan review PR ini ya. Mari kita akhiri dan tutup pertemuan kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.